Berbing berbu. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat aja. Sebelumnya hari ini aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, selamat merayakan hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat kalian yang merayakan. Hari ini aku mau cerita sesuatu yang agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena akhir-akhir itu aku lagi seneng nonton kartun. Nah, aku mulai lagi nelusurin kartun-kartun zaman dulu, zaman aku masih SD, aku pernah tonton tuh apa aja sih. Dan itu bikin aku pikir, kartun-kartun itu kan dibuat sama orang dewasa ya. Aku mau tahu deh, tujuannya tuh beneran dibikin untuk anak kecil nggak sih? Atau jangan-jangan ada pesan-pesan tersirat di balik kartun-kartun tersebut? Karena penasaran akhirnya aku googling dan ternyata benar aja ada beberapa kartun yang dimana ada teori-teori tersembunyi di balik kartun-kartun tersebut. Berikut aku akan ngebahas kartun-kartun dengan teori-teori tersembunyi yang pernah ada. Pertama aku mau ngebahas tentang Courage the Cowardly Dog. Courage the Cowardly Dog, abandoned as a pup. He was found by Muriel, who lives in the middle of nowhere. But creepy stuff happens in nowhere. It's up to Courage to save his new home. Mungkin ada beberapa dari kalian ada yang pernah tahu tentang kartun ini, sempat ditayangin di Cartoon Network untuk beberapa tahun. Kartun ini bercerita tentang seekor anjing yang bernama Courage, tapi kebalikan dengan namanya yang berarti berani. Courage ini sangat penakut, dia pengecut banget sebagai anjing. Dia punya dua majikan yang bernama Eustace dan Muriel. Eustace ini adalah seorang petani dan Muriel adalah seorang ibu rumah tangga, homemaker. Mereka bertiga tinggal di sebuah rumah kecil di tengah-tengah sawah yang luas banget, di mana tempat Eustace bekerja. Dan entah mengapa, sawah besar tersebut mengundang monster-monster untuk datang ke rumahnya Courage. Monster-monster tersebut berusaha untuk mencelakai kedua majikan Courage. Akhirnya anjing tersebut merasa dia harus bertanggung jawab untuk melindungi para majikannya. Courage ini memang penakut, tapi by the end of the day, pada akhirnya dia selalu berhasil untuk mengusir monster-monster tersebut. Dan hal tersebut tidak disadari oleh Muriel dan Eustace. Tapi apakah benar monster-monster tersebut adalah monster-monster asli? Kenapa monster-monster tersebut datang ke rumahnya Eustace dan Muriel? Apa mereka benar-benar mau menyakiti Eustace dan Muriel? Dan mungkin Courage juga? Ada teori yang mengatakan kalau sebenarnya monster-monster tersebut adalah manusia dalam perspektif anjing yang pengecut. Mungkin beberapa dari kalian yang punya anjing sadar kalau setiap ada orang datang, tamu datang, gojek, atau mungkin orang paket, anjing kalian selalu gonggong berusaha untuk mengusir orang-orang tersebut kan? Mungkin ini hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Courage. Orang-orang tersebut adalah monster yang berusaha untuk mengganggu keluarga mereka. Mungkin aslinya monster-monster tersebut adalah tetangga atau mungkin keluarganya Eustace dan Muriel, tapi karena Courage merasa dia harus bertanggung jawab untuk melindungi keluarganya, akhirnya dia memberanikan diri untuk mengusir monster-monster tersebut. Kedua, rumah mereka tuh sebenarnya nggak di tengah antah berantah, dan rumah mereka bukan di tengah-tengah sawah tanpa tetangga. Jadi ada teori yang mengatakan karena Eustace dan Muriel udah sangat tua, mereka nggak pernah ngajak Courage ini untuk walkies, untuk jalan-jalan. Jadi Courage ini cuma tahu rumahnya dan sawah, udah gitu aja. Nggak ada dunia lain di luar sana. Maka dari itu anjing ini mikir kalau ya udah di dunia ini cuma ada kedua majikannya, rumah tersebut, dan sawah besar sama dia doang. Dan teori yang ketiga, pernah ada satu episode ini di mana Eustace ini berubah menjadi seorang monster. Courage takut banget dan dia berusaha untuk mengusir Eustace. Dia berusaha untuk melawan Eustace yang katanya menjadi monster ini. Teori mengatakan kalau sebenarnya Eustace tuh nggak berubah jadi monster. Tapi mungkin pada saat itu Eustace sedang berusaha mendisiplinkan Courage. Kalian tahu kan kadang-kadang anjing suka nakal, suka pipi sembarangan, suka ngacak-ngacak rumah. Sebagai owner yang baik, sebagai majikan yang baik, kita harus mendisiplinkan anjing kita. Nah, agaknya cara mendisiplinkannya si Eustace ini dengan cara mempuk-puk si Courage ini dengan koran. Stupid dog! You made me look bad! Courage ngerasain kayak, aduh aku disakiti. Dia merasa kalau Eustace ini berubah menjadi monster. Padahal sebenarnya enggak. Lalu kartun selanjutnya, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu. Yes, Rugrats. Mungkin kalian ada yang pernah tahu tentang teorinya Rugrats ini. Buat kalian yang gak tahu Rugrats, congratulations, selamat kalau kalian masih muda. Kalian belum jompo seperti aku. Jadi Rugrats ini memiliki karakter utama yaitu Tommy, di mana dia adalah seorang bayi berumur 1 tahun, masih pakai pampers, kepalanya masih botak. Tommy ini punya kedua orang tua yang bernama Stu dan Didi. Selain itu, Tommy juga memiliki sepupu yang bernama Angelica, di mana Angelica ini nyebelin, terus dia juga manja banget. Hal tersebut dikarenakan kedua orang tua Angelica sangat memanjakan Angelica dan memberikan apapun yang dia mau. Di dalam kartun ini, Angelica terlihat selalu menenteng satu buah boneka yang dinamakan Cynthia. Mungkin kalau di dunia nyata boneka Cynthia ini kayak boneka Barbie mungkin ya. Walaupun menurut aku terlihat seperti boneka jenglot ya. Coba kalian lihat deh tuh, rambutnya cuma sepetak-sepetak gitu. Dan Angelica ini seneng banget ngobrol sama si boneka Cynthia ini. Dan itu yang agak sedikit banyak menjelaskan kenapa Angelica menjadi Angelica yang sekarang. Lalu Tommy ini juga punya geng ya. Geng itu berisikan Chucky,
Chucky ini sahabatnya Tommy, dia tuh kayak toddler gitu, masih batita, sekitar umur 2 atau 3 tahun. Chucky ini punya rambut merah dan dia pakai kacamata, jadi agak culun gitu. Dan dia juga punya teman kembar yang bernama Phil dan Lil. Kedua-duanya masih bayi, mungkin sekitar umur yang sama seperti Tommy, setahun. Dan nantinya di episode-episode kedepannya, Tommy akan punya adik yang bernama Dil. Setiap mereka bertemu, setiap mereka ngumpul, mereka tuh selalu pergi dalam adventures, mereka selalu berpetualang, di mana itu semua adalah imajinasi mereka. Jadi nanti diceritakan, oh Tommy sama teman-temannya naik gunung, oh ternyata tuh sebenarnya cuma tumpukan bantal. Atau tiba-tiba nanti ada kayak dinosaurus, itu sebenarnya adalah anjingnya Tommy yang bernama Spike. Tapi kalian tahu gak sih kalau semuanya ini adalah hayalannya Angelica semata? Jadi ternyata menurut teori, Tommy di mana yang merupakan sepupunya Angelica tuh sebenarnya tidak pernah hidup. Dia meninggal saat dilahirkan, dan itu yang menjelaskan kenapa Stu, bapaknya si Tommy ini, selalu berada di basement, dan dia selalu membuat mainan untuk anaknya yang tidak pernah punya kesempatan untuk hidup. Kedua, Chucky ini juga sebenarnya udah meninggal. Jadi Chucky itu terlibat dalam sebuah kecelakaan bersama ibunya. Ibunya juga meninggal. Dan hal tersebut yang menjelaskan kenapa ayahnya Chucky, Chess, selalu gelisah, selalu ketakutan, selalu parnoan di dalam kartun tersebut. Ketiga, Phil dan Lil tuh digugurkan ketika mereka masih dalam kandungan. Karena Angelica nggak pernah tahu apa jenis kelamin dari bayi tersebut, makanya dia bikin kembar di imajinasinya, yaitu Phil dan Lil, laki-laki dan perempuan. Beberapa tahun kemudian lahirlah Dil, yang mana adalah adiknya Tommy. Karena Angelica ini menderita skizofrenia yang akut, makanya dia tuh udah gak bisa bedain lagi mana bayi-bayi imajinasinya dia, mana yang nyata. Dan Dil ini benar-benar nyata. Suatu hari Angelica ini udah stres parah dan bingung mana yang benar mana yang enggak. Akhirnya dia memukul kepalanya Dil, yang dia anggap adalah sebuah imajinasi, dan hal tersebut menyebabkan kerusakan otak yang parah kepada Dil, dan hal tersebut menyebabkan tingkah Dil menjadi aneh pas masa depannya. Jadi Rugrats ini punya semacam kayak spin-off gitu ya. Spin-off tersebut dinamakan All Grown Ups, di mana Angelica udah dewasa, terus juga Tommy dan gengnya juga ikutan dewasa, Dil juga menjadi dewasa. Dan teori tentang Angelica dan penyakitnya ini diperjelas karena ternyata ibu kandungnya Angelica itu udah meninggal. Tapi semasa hidupnya, semasa dia masih mengandung Angelica, ibunya Angelica itu adalah seorang pemakai. Hal tersebut menyebabkan kerusakan yang parah pada otak Angelica, dan akhirnya dia dilahirkan dan menjadi Angelica yang sekarang. Masa kecilnya dihabiskan untuk berhayal dan ngobrol sendiri sama boneka Cynthia-nya, dan ayahnya Angelica ini menikah lagi. Makanya kenapa di Rugrats ini ditunjukkan kalau Angelica itu sebenarnya punya ibu. Dan kita bisa pastikan kalau ibunya itu adalah ibu tiri. Lalu, cerita yang terakhir, cerita yang menurut aku adalah favorite aku, Phineas and Ferb. So stick with us, 'cause Phineas and Ferb are gonna do it all. Mom! Phineas and Ferb are making a title sequence! Aku suka banget sama Phineas and Ferb. Aku mungkin nonton pertama kali Phineas and Ferb itu pas SD ya, SD atau SMP gitu. Jadi Phineas and Ferb itu menceritakan tentang kakak beradik yang bernama Phineas dan Ferb. Mereka juga punya kakak yang lebih tua yang bernama Candice, dan orang tuanya bernama Lawrence dan Linda. Jadi background sedikit tentang keluarga ini. Linda tuh tadinya sudah pernah menikah sama orang lain dan menghasilkan Candice dan Phineas. Dan Lawrence sendiri juga sudah pernah menikah sebelumnya dan dia punya anak bernama Ferb. Tapi kedua-duanya, baik Lawrence maupun Linda, sudah sama-sama bercerai dan mereka bertemu, akhirnya mereka menikah. Jadi ini semacam keluarga gabungan. Keluarga ini juga punya seekor peliharaan berupa platypus yang bernama Perry. Dan yang mereka nggak taunya, Perry ini tuh diam-diam adalah seorang agen rahasia. Perry ini dia punya semacam musuh, di mana adalah seorang profesor jahat, ilmuwan jahat, bernama Dr. Doofenshmirtz. Jadi kartun ini menceritakan tentang keseruan-keseruan yang mereka semua lakukan selama musim panas. Jadi libur musim panas di luar negeri itu kan sekitar 3 bulan. Lalu Phineas dan Ferb berusaha mencari kegiatan untuk menghabiskan musim panas mereka secara produktif. Mulai dari bikin kayak semacam karnival, atau bikin roket, bikin mesin waktu, bikin taman bermain, bikin hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Nah, tugasnya Candice ini adalah menangkap adiknya dan melamporkan kepada ibunya kalau adik-adiknya itu telah melampaui batas dalam melakukan kegiatan selama musim panas ini. Masalahnya, tiap kali Linda ini berusaha untuk cari tahu, berusaha untuk ngelihat apa sih yang dilakukan Phineas sama Ferb, selalu barang-barang tuh hilang. Misalnya mereka bikin taman bermain, tiba-tiba taman bermainnya itu keangkat sama UFO. Atau misalnya mereka bikin kastil, tiba-tiba kastilnya hancur gitu aja. Kan aneh gak sih? Nah, kabarnya nih menurut teori,
ternyata itu semua adalah imajinasinya Candice. Jadi semua hal-hal gila yang dilakukan adik-adiknya itu semuanya hanya di imajinasinya Candice. Yang sebenarnya terjadi adalah, jadi Phineas, adik kandungnya Candice ini sebenarnya sudah meninggal. Semasa sekolahnya, dia selalu diejek dan dikerjain sama teman-temannya. Ada teori yang mengatakan kalau Phineas ini adalah anak hasil hubungannya Linda dengan Dr. Doofenshmirtz. Karena bentuknya yang aneh, akhirnya Phineas dikatain dan dikerjain sama teman-temannya sampai pada akhirnya suatu hari terjadilah sebuah kecelakaan dan Phineas meninggal. Sementara Verb sendiri, dia tuh punya semacam imobilitas, jadi dia nggak bisa bergerak dengan banyak, kayak dia punya semacam disabilitas untuk bergerak. Selain itu, Verb juga punya keterbatasan dalam berbicara. Hal tersebut bikin Candice tuh sedih dan akhirnya dia membuat imajinasinya sendiri kalau adik-adiknya tuh hebat, adik-adiknya tuh bikin petualangan, adik-adiknya tuh bikin sesuatu yang keren. Hal tersebut dia lakukan untuk menarik perhatian banyak orang. Maka dari itulah kenapa tiap kali dia lapor ke Linda nggak pernah bisa lihat hasil yang dikerjakan Phineas dan Ferb. Ceritanya dark banget ya, kayak jatuhnya malah sedih sih menurut aku. Ini semua tuh imajinasi anak-anak gimana mereka tuh pengen punya sesuatu. Mereka juga kesepian atau mungkin juga trauma atas apa yang terjadi, sehingga hal tersebut mempengaruhi mental mereka. Gimana menurut kalian? Kalian percaya nggak sama teori-teori ini? By the way, jangan lupa juga kalian komen di bawah kalau kalian misalnya suka sama aku bikin teori-teori kayak gini. Dan kasih tahu aku kalau kalian pengen aku bikin teori-teori yang lainnya. Dan itu aja untuk video hari ini. And I'll see you on my next video. Bye!